Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing menjadi salah satu hewan yang menggemaskan dan sering dijadikan peliharaan oleh kebanyakan pecinta binatang. Banyak sekali jenis kucing yang ada di dunia ini. Bahkan kucing dengan ras tertentu bisa diperjualbelikan dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, binatang ini juga banyak mempunyai mitos di mata masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kucing hitam, yang ternyata dianggap punya mitos mengerikan di dalam dirinya. Lalu bagaimanakah ajaran Islam memandang mitos yang melekat pada kucing hitam ini? Dan apa saja mitos yang ada di kucing tersebut, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut kucing hitam bawa sial atau tidak, menguak fakta dalam Islam versi dari Magenta Islam. Apa saja mitos kucing hitam? Kucing hitam memiliki banyak mitos negatif di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan warnanya yang hitam dan kebetulan saja binatang tersebut ada di saat kejadian yang dianggap kesialan bagi masyarakat kita ini. Salah satu mitos yang beredar tentang kucing hitam adalah binatang ini membawa kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Banyak orang Indonesia percaya jika ada kucing hitam di sekitar rumah atau lingkungannya, maka rezeki yang masuk akan tersendat dan perlahan-lahan akan menghilang begitu saja. Tentunya dalam ajaran Islam hal tersebut tidaklah benar, karena semua rezeki yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Kita sebagai umatnya harus berusaha dan berdoa agar rezeki tersebut lancar dalam kehidupan ini. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang keluar pada pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kucing hitam juga membawa kematian untuk lingkungan sekitarnya. Beberapa orang Indonesia percaya bahwa jika ada kucing di sekitar pemukimannya, maka akan ada seseorang yang dicabut nyawanya. Tentu hal ini tidaklah benar. Dalam ajaran Islam, sudah sangat tegas diajarkan bahwa hidup dan mati diatur langsung oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Oleh karena itu, semua mitos yang ada pada kucing hitam tidaklah benar. Semua yang terjadi di dunia ini, sahabat beriman, merupakan takdir Allah Ta'ala. Mitos itu hanya ketakutan dan pikiran berlebihan dari seorang manusia saja. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mendapatkan rezeki yang berlebih. Beberapa orang percaya bahwa dengan adanya kucing hitam di sekitarnya akan memutuskan rezekinya. Tetapi hal ini tidaklah benar. Segala macam jenis kucing yang ada di sekitar kita ini akan membawa berkah bagi kita semua. Jika ada kucing apapun di sekitar kita, hal ini menjadi kesempatan kita untuk bersedekah. Dengan memberi kucing makan saja, itu sudah masuk bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tentunya dengan kedatangan seekor kucing jenis apapun dan dengan warna apapun menjadi keberuntungan untuk kita semua. Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan untuk kita dalam bersedekah di jalannya. Jika kita banyak bersedekah dan menolong sesama makhluk Allah Ta'ala, maka pahala melimpah akan diberikan untuk kita semua.
Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas atau karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sungguh sebenarnya tidak ada kesialan yang dibawa oleh salah satu hewan yang ada di dunia ini. Adanya kucing di sekitar kita pun malah membawa kesempatan kita untuk bersedekah lebih banyak lagi. Hukuman untuk menyiksa kucing hitam. Karena mitos yang beredar tentang kucing hitam, tidak sedikit orang yang menyakitinya. Hal ini sungguh mendapatkan kecaman dari pecinta hewan yang ada di Indonesia. Dalam ajaran Islam juga kita dilarang untuk menyakiti hewan tanpa sebab. Bahkan ada suatu kisah, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan yang amat pedih di sana karena menyiksa seekor kucing. Hal tersebut pun sudah jelas dalam hadis. Seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dari Ibnu Umar berkata, beliau bersabda, dan Allah Maha mengetahui, engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum ketika engkau mengurungnya, dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tadi menjadi pengingat untuk kita semua bahwa sebagai umat yang beriman, janganlah gampang percaya akan mitos yang dibuat oleh manusia. Hidup ini sudah diatur sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Ialah yang akan menentukan takdir kepada para umatnya. Menjadi pecinta hewan. Banyak sekali orang yang mengaku mencintai hewan. Mereka juga sampai memelihara beberapa hewan untuk menunjukkan rasa cintanya. Hal ini memang bagus dalam pandangan Islam. Namun dalam memelihara hewan, kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka saat merawatnya. Jangan sampai menelantarkannya seperti yang diterangkan dalam hadis. Suatu hari Rasulullah SAW memboncengku, lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling Rasulullah SAW senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit atau haisi atau pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Ja'far berkata, lalu Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansar dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah SAW, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya wahai Rasul. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan memperkerjakannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sesungguhnya hadis tadi menjadi suatu pengingat bahwa memelihara hewan tidak hanya soal memberikan hewan tempat tinggal, tetapi kita harus merawatnya dengan benar, seperti memberi makan dan merawatnya saat sakit. Tidaklah diperkenankan kita untuk mengeksploitasi berlebihan hewan pemeliharaan kita. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing. Kucing merupakan hewan spesial karena mempunyai sejarah kedekatan dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai kucing peliharaan bernama Muiza. Kedekatan beliau dengan kucingnya pun tergambar dalam hadis.
Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini pun sudah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai hewan lucu dan menggemaskan ini. Kita sebagai umatnya baiknya mengikuti perbuatan yang dicontohkan agar menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.